Oke, kembali lagi bersama gua QB Channel. Di sini gua mau kenalin ke kalian ada bahan di sini, satu unit kendaraan yang warna putih ini. Mungkin kalian udah pada tahu ya, ini tuh sangat legend saya di Indonesia, udah mungkin ada beberapa dua generasi atau tiga generasi. Dari tahun ke tahun ini selalu jadi mobil pilihan keluarga di Indonesia. Oke, dari penampilan, kita lihat tampaknya ke depan nih, beberapa poin yang gue notice dari kendaraan ini tuh tampaknya sih nggak ngebosinin kalau menurut gue ya. Mungkin beberapa teman di sini yang setuju kalau tampang mobil itu nggak ngebosinin gitu. Sama beberapa part di mobil ini tuh gue suka bisa keempat dengan saudaranya, yaitu Avanza. Teman-teman, di belakang gue sekarang ada Xenia 13 tipe X tahun 2014. Mungkin di sini teman-teman ada yang lagi nyari mobil keluarga dengan harga di bawah 100 juta atau 100 juta lebih dikit ya. Ini mobil bisa jadi satu pilihan buat teman-teman miliki buat keluarga teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, di sini gue mau sedikit mengulas ya. Kalau ini mobil tuh untuk tipe yang kali ini di samping gua, dia pakai ban masih kaleng, ditutup dop dengan profil 185 70 ring 14. Mungkin kalau teman-teman mau sedikit naik set mungkin ya bisa naikin ke 1 ring atau 2 ring lagi, ini masih aman. Dari yang gue senang dari mobil ini tuh kaki-kakinya tuh cukup padat teman-teman, karena mungkin ini mobil masih penggerak roda belakangnya atau RWD ya. Jadi depan tuh jarang banget rewel lah dibandingin sama yang baru nih, yang adanya yang front wheel drive. Kalau kita lihat dari beberapa view angle highlight, beberapa bagian dari mobil ini yang menurut gue sih nggak terlalu banyak aksesoris ya. Ya cukup minimalis tapi manis gitu dilihatnya. Dari samping kanan sini, dari dari pintu depan nih pengemudi, ada body molding. Dia kasih bantalan lagi dari depan sini sampai belakang, yang menurut gua bisa jadi salah satu opsi ya kalau misalnya mobil teman-teman yang sama, misalnya yang satu generasi dengan ini tapi masih polosan, dikasih ini tuh udah cukup manis kalau menurut gue ya. Oke, sekarang kita lihat dari bagasinya ya. Bagasi dari mobil ini tuh menurut gue cukupan banget teman-teman. Sebenarnya di mobil sudah dicopot ya bangku baris tiganya. Kalau ketiganya sama teman gue biar bagasinya tuh penuh gitu. Dia tuh kadang suka bawa kambing gitu, banyak ya bawaan itu, bawa galon, bawa beras. Ini cukup banget teman-teman, bahkan kalau misalnya teman-teman iseng gitu ya, naruh sesuatu barang yang cukup tinggi atau beli pot di pinggir jalan, itu tuh ruang kabinnya tuh cukup banget gitu. Sama yang gue suka tuh mobil ini tuh cuma ya plus minus, mungkin ya ada beberapa orang yang suka atau nggak suka kalau posisi ban serepnya sendiri. Menurut gue penempatannya itu udah cukup baik ya di bawah sini nih teman-teman, di bawah sini, dan pembukanya itu dari sini pakai kunci 21 kalau nggak salah. Di 21 nih buka ban serepnya. Gue tutup ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bagian interior mobil ini ya. Oke, di bagian interior mobil ini untuk bahan sih durable ya. Sebenarnya sih lebih ke cost ya, bukan durable, tapi ini kuat sih. Nggak cepet pudar gitu ya warnanya. Cuma sayangnya nih warna interiornya bagian dalam nih mobil ini tuh warnanya beige bukan hitam. Kalau gue sih lebih proper atau lebih suka warna interior itu hitam, karena lebih kelihatan mewah ya kalau gua gitu. Menurut gua lebih mewah, sama nggak cepet kotor sih. Kalau beige ini kan cepet kotor ya, apalagi kalau kalian tuh udah punya anak kecil gitu kan, biasanya udah mainin habis makan apa gitu, coklat atau apa, dia nempel di sini. Yang gue senang tuh ada bahan yang cukup enak gitu kalau kena kulit. Ini bahan fabric di sini sedikit dikasih aksen gitu. Sama di untuk pengoperasian kaca sendiri, power window yang auto itu cuma bagian driver doang nih guys. Sekarang lari ke bagian instrumen dari mobil ini. Informasinya cukup lengkap ya.
Dari sisi kiri tuh udah ada tachometer, meskipun manual atau jarum ya, belum digital gitu atau analog gitu. Fan AC dia dari 1 sampai 4. Ini rata-rata kayak gitu ya, 1 sampai 4 ya. Yang suhunya pol banget. Ini AC-nya mobil ini dingin banget menurut gua. Ciri khas Toyota ya sebenarnya, karena mungkin masih satu vendor gitu untuk beberapa peranti AC-nya di dalam. Cuma yang sayang banget itu ini nggak dikasih dari AC ya, dari AC itu fungsinya yang semburan AC-nya tuh nggak bisa diatur untuk ke kaki atau ke muka atau ke badan aja gitu di mobil ini. Untuk penyimpanan atau storage cukupan, nggak kurang nggak lebih juga. Di sini bisa naruh koin nih, koin atau biasanya kalau di Indonesia di kita biasanya tuh naruh koin dari sini nih, koin atau bon biasanya bon tol atau bon parkir gitu ya. Kalau dari sisi door trim kiri kanan nih, tempat cup holder tuh ada dua sekat gitu, cukup dalam juga nih bagian sini nih, cukup dalam banget. Untuk ini transmisinya manual ya, kalau Xenia tuh nggak ada yang matic setahu gua. Kalau untuk tahun ini nih setahu gua nggak ada yang matic, tapi mungkin gua bisa salah nih teman-teman. Untuk setirnya ini common part banget sama beberapa mobil Daihatsu. Bisa agen sama nih kayak ini, agen lingkarnya pun sama, kecil dia tuh. Di sini ada head unit yang single din. Ini tambahan sih guys, sebenarnya bisa opsional nih kalau ini nih, kalau misalnya teman-teman ada atau mau upgrade dari head unit sendiri bisa ke double din. Ini udah frame-nya udah cukup kan sini. Mungkin 6 inch atau 7 inch masih masuk kali ya. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke sektor jantungnya mobil ini atau bagian mesin. Kita lokit ke depan. Oke. Sekarang kita bahas jantung pacu atau mesinnya. Mana ya? Bentar ya. Oke. Oke, ngomongin dapur pacunya. Mobil ini tuh cc-nya itu 1300 4 silinder untuk tipe R atau tipe menengah ke atas nih di Xenia ini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ulasan dari mobil Xenia 2014 yang temen gue punya ini. Kalau ada yang kurang jelas mohon maaf, karena masih belajar ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang masih stay sampai akhir, terima kasih untuk waktunya. Sekian, oke, dah.